أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk Al-Firqatin Najiyah At-Taifah Al-Mansurah sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasul dan para sahabat di surga kelak. Insyaallah kita akan melanjutkan halaman 55. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala membawakan bab inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Judul ini diambil dari surat Yusuf tadi tentang dakwah tauhid yang dibawakan oleh Nabi Yusuf ketika beliau di penjara sebelum beliau menjawab takwil mimpi yang ditanyakan oleh dua temannya yang di penjara tadi. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan ini sangat penting sekali karena salah satu kesesatan pertama muncul di tengah-tengah umat Islam yaitu masalah al-hukum. Ya. Kalau kita kembali kepada sejarah pertama perpecahan di tengah umat Islam, muncul kelompok al-Khawarij. Ya, di zaman Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka pun juga menggembar-gemborkan ucapan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu ucapannya hak, namun di dalamnya tersirat kebatilan. Yaitu mereka ingin mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan tuduhan beliau tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sumber kesesatan Khawarij, mereka gagal paham tentang tafsir surat Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Intinya sekali lagi, pembahasan ini sangat penting sekali karena salah satu sumber kesesatan yang pertama muncul di tengah-tengah kaum muslimin berkaitan masalah al-hukum yang
digembar-gemborkan oleh kelompok Khawarij sampai detik ini. Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa pertengahan dalam segala hal. Di antaranya masalah berhukum dengan hukum Allah. Sudah kita lewati pembahasan minhaj firqatin najiyah. Ya, dalam salah satu minhaj firqatin najiyah dikatakan al-firqatun najiyah tunkiru al-qawanin al-wad'iyah. Ya, bahwasanya al-firqatun najiyah mengingkari undang-undang buatan manusia ya, alatih yamin wad'il basar lima khalafati hukum al-Islam. Ya, yang nomor 11 minhaj firqatun najiyah, nanti dibuka lagi halaman 11.11. Ya, halaman 11.11. Al-Firqatun Najiyah mengingkari undang-undang buatan manusia karena menyelisihi hukum Islam. Wa tad'u ila tahkimi kitabillah. Dan Al-Firqatun Najiyah menyeru kaum muslimin untuk berhukum dengan hukum Allah. Ini minhaj Firqatun Najiyah. Menyeru manusia untuk berhukum dengan hukum Allah dan meninggalkan setiap hukum yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ahlussunnah meyakini hukum Allah itu meliputi semua bidang kehidupan manusia. Yang ini yang akan dibahas di sini oleh al-muallif, penulis. Ini untuk membantah kelompok Khawarij dan yang semisal dengan mereka yang menyempitkan hukum hanya pada hukum pemerintahan saja atau pada hukum al-hudud, potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina ataupun yang lainnya. Dari hukum-hukum pemerintah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sekali lagi wajib berhukum dengan hukum Allah, dan hukum Allah itu meliputi segala bidang kehidupan manusia. Ini bedanya dengan kelompok Al-Khawarij. Kelompok Khawarij mengatakan wajib berhukum dengan hukum Allah, namun mereka hanya menyempitkan hukum Allah pada hukum pemerintahan atau pada hukum tadi, al-hudud. Dan mereka berlebihan dalam mengatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir secara mutlak. Ini sekali lagi bahaya kalau tidak paham manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj salaf dalam masalah ini. Bisa masuk ke dalam jurang kelompok Al-Khawarij. Dan mereka memiliki banyak syubhat tentang masalah ini. Alhamdulillah kita banyak menulis pembahasan ini sejak 20 tahun yang lalu. Mulai kita terjemahkan buku Al-Hukmu bi Ghairi Ma Anzalallah karangan Syekh Dr. Khalid bin Al-Ambari, Khalid Al-Ambari hafizallahu ta'ala. Ini kalau buku aslinya. Ini kalau untuk yang mau lebih luas pembahasan tentang manhaj Ahlussunnah tentang masalah berhukum dengan selain hukum Allah, ini pembahasan yang luar biasa. Al-Hukmu bi Ghairi Ma Anzalallah wa Usul Takfir oleh Syekh Dr. Khalid bin Ali Al-Ambari hafizallahu ta'ala. Alhamdulillah sudah kita terjemahkan sekitar tahun 2000. Ya, sekali lagi sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Demikian pula makalah-makalah kita di majalah membantah kelompok teroris, kelompok Khawarij. Intinya Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan dalam masalah menyikapi yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi dia meyakini bahwasanya hukum Allah wajib diterapkan, cuma karena nafsu syahwat, hawa nafsunya, maka dia sebagai pelaku kemaksiatan. Sebagaimana pelaku-pelaku maksiat, dia tahu dia salah, dia tahu dia berhak mendapatkan sanksi. Orang ini tidak kafir. Dan itulah makna ucapan Abdullah bin Abbas dan para tabi'in atau bin Abi Rabah dan yang lainnya tentang Al-Maidah 44 tadi, kufrun duna kufrin, kufur kecil bagi yang tidak berhukum dengan hukum Allah tersebut. Tapi kalau ada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan keyakinan hukum Allah sama dengan hukum selainnya, atau hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah,
atau mengatakan hukum Allah sudah tidak relevan dengan zaman. Nah, ini baru kufur akbar. Artinya para ulama salaf memperinci dalam masalah ini. Tidak secara mutlak langsung dikatakan kufur akbar. Ini harus betul-betul antum pahami semuanya. Ada perincian dalam masalah ini. Berhukum dengan selain hukum Allah kadang bisa kufur besar, kadang bisa kufur kecil. Adapun yang memutlakkan kufur besar, inilah ucapan, keyakinan, dan juga statementnya kelompok Al-Khawarij. Dengan berbagai macam ungkapan mereka, dengan istilah at-tabdil, hukum mubadal, hukum yang diganti, atau mengganti hukum Allah itu kufur besar. Seperti yang mungkin antum ketahui, beberapa saat yang lalu kita membantah sebuah statement yang mengatakan syirik rububiyah yang paling berbahaya di zaman ini adalah mengganti hukum Allah dengan hukum buatan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ini statementnya kelompok Khawarij sebetulnya. Cuma saya sudah merasuk ke dalam orang-orang yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah. Sekali lagi, harus betul-betul antum pahami dan yakini dan betul-betul pegang erat. Masalah berhukum dengan selain hukum Allah ada perinciannya. Coba sekali lagi, kalau antum mau buka kembali tulisan-tulisan kita tentang hal ini. Kita baca ucapan Syekh Muhammad bin Jamizin rahimahullah ta'ala. Khalaqallahul alam li ibadati wahdah. Allah menciptakan alam manusia dan jin untuk mereka beribadah kepada Allah semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa arsala lahumur rusul li ta'limihim. Allah mengutus para rasul untuk mengajari mereka bagaimana beribadah kepada Allah dan agar mereka mengesahkan Allah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa anzala ma'hum rusul al-kutub, dan Allah menurunkan bersama para rasul kitab-kitab untuk menjelaskan kepada mereka hukum-hukum Allah, menjelaskan kepada mereka bagaimana beribadah kepada Allah. Ini termasuk kasih sayang Allah kepada kita. Bisa dibayangkan seandainya Allah memerintahkan untuk kita beribadah, tapi Allah tidak menurunkan kitabnya, tidak menurunkan atau mengutus rasulnya, bagaimana kita bisa beribadah? Sekali lagi rahmat Allah kepada kita semua. Kana nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'humul kitab. Dahulu manusia umat yang satu bertauhid, kemudian mereka berbuat syirik, maka mereka berselisih, berpecah belah. Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan kepada mereka Alkitab. Hidayatan lil basar hudalil muttaqin. Liyahkuma bil haqqi wal adl bainahum. Ya, untuk Allah menghukumi mereka dengan kebenaran, dengan keadilan. Ini harus diyakini, semua hukum Allah adil. Semua hukum Allah pasti benar. Yang menyelisihinya pasti salah. Famada ba'dal haqqi ila dhalal. Wa hadzal hukmu yatamassal fi kalamillah. Hukum Allah itu ada pada kalam Allah, ada pada wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah engkau menghukumi di antara mereka dengan hukum Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Wa yashmal al-hukma fil ibadat wal muamalat wal aqaid wat tasyri' was siyasa wa ghairiha min umuril bashar. Dan hukum Allah meliputi pembahasan masalah ibadah, masalah muamalah, masalah akidah, masalah tasyri', pembuatan syariat, masalah politik, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang ada di tengah-tengah manusia. Ini yang kita sampaikan tadi. Bedanya Ahlus Sunnah, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifah Mansurah dengan kelompok Khawarij atau yang semisal dengan mereka. Kalau kelompok Khawarij, mereka hanya membatasi, menyempitkan hukum Allah hanya pada hukum-hukum
pemerintahan saja. Adapun Ahlussunnah tidak, mengatakan meyakini hukum Allah meliputi semua bidang kehidupan manusia. Ya. Di antara hukum tersebut adalah al-hukmu fil aqidah. Hukum dalam masalah al-aqidah. Harus kita berhukum dengan hukum Allah dalam masalah akidah. Awwalu ma bada'a birrusulu da'watahum huwa tasihul aqaid. Yang pertama kali dimulai oleh para rasul dalam berdakwah yaitu memperbaiki akidah. Ini ittifaq, kesepakatan para anbiya wa rusul. Seperti yang kita bacakan ayat tadi surat An-Nahl 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wastanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang seruan mereka an i'budullah, sembahlah Allah dan tinggalkanlah at-taghut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, para anbiya wa rasul beda zaman mereka, beda tempat mereka, namun dakwah mereka satu. Maka tidak ada alasan lagi, kan zamannya berbeda, waktunya kan berbeda. Tidak. Sama dakwahnya. At-tauhid dan at-tauhid itu prioritas utama para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam. Ada subhat dari kelompok teroris sekarang, kelompok khawarij sekarang, mereka mengatakan, kan zaman dahulu tidak ada pembahasan berhukum dengan selain hukum Allah. Ini orang yang istilahnya mengigau, ini orang yang jahil murakkab. Apakah Abu Jahal CS berhukum dengan hukum Allah? Naudzubillah min dzalik. Apakah Fir'aun dan sebagainya berhukum dengan hukum Allah? Ada manusia-manusia kekuasaan yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi tetap dakwah para nabi memprioritaskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Ya. Sekali lagi ada subhat dari sebagian orang yang mengatakan kalau sekarang ini kita fokus dakwah tauhid hakimiyah karena zamannya berbeda dengan zaman Rasul, zamannya beda dengan zamannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Kita katakan batil. Dari dulu sudah ada yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi fokus dakwah mereka tentang ani ibudullah wastanibut taghut, tauhid al-uluhiyah, ifradullahi bil ibadah. Kemudian wa da'watin nas lit tauhid, ya. Dan mereka mendakwai manusia kepada at-tauhid. Fahada Yusuf alaihissalam fi sijn yad'u sahibai ila tauhid indama sa'alahu ta'bir ru'ya. Coba perhatikan Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau di penjara tetap mendakwahi dua temannya kepada ajaran at-tauhid. Sebelum beliau menjawab takwil mimpi. Ini menunjukkan apa? Tauhid yang lebih utama. Makanya batil kalau ada orang-orang yang mengatakan masa kita mau mendahulukan tauhid sebelum kita mengajarkan salat. Naudzubillah min dzalik. Ini syubhat orang-orang haroka, orang-orang ahli bidah yang sudah merasuk ke dalam diri sebagian orang-orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Naudzubillah min dzalik. Dakwah tauhid tetap diprioritaskan. Wa qabla an yujibahuma qala lahuma, sebelum sekali lagi Nabi jawab beliau pun mendakwahi mereka kepada tauhid terlebih dahulu. Ya sahibai sejeni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua temanku yang di penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ini lil ingkar, untuk mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah yang kalian sembah selain Allah kecuali hanya nama-nama yang kalian buat-buat dan yang dibuat-buat oleh nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Ada poin penting kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, yaitu kata-kata ma anzalallahu biha min sultan.
Setiap perkara yang disandarkan kepada agama namun tidak Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesuatu yang batil. Ini kaidah dari ayat ini, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ma anzalallahu biha min sultan. Setiap perkara agama, baik akidah, ibadah, metode dakwah atau yang lainnya, yang ma anzalallahu biha min sultan, maka itu batil. Ya, sebagaimana orang-orang musyrikin di zaman Nabi Yusuf alaihissalam dan yang lainnya, mereka membuat sembahan yang mereka berikan nama-nama sendiri yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Kemudian kata Allah, inil hukmu illa lillah. Ini yang dijadikan sebagai judul oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah ta'ala, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Yang berhak membuat hukum hanyalah Allah. Ala lahul khalqu wal amr. Karena dialah yang tahu apa yang mendatangkan maslahat kepada manusia dan apa yang bisa mencegah kemudaratan dari manusia. Allah alimun khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Kemudian Allah mengatakan, apa hukum Allah itu? Amara alla ta'budu illa iya. Ini hukum Allah. Dia memerintahkan untuk kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini hukum dalam masalah akidah. Ini hukum Allah dalam masalah at-tauhid. Untuk manusia beribadah hanya kepada Allah semata. Allah tafsirkan sendiri apa yang dimaksud dengan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini juga sekaligus membantah statement kelompok Khawarij atau teroris sepanjang masa. Mereka mengatakan kita lebih fokus memerangi syirik kusur istana daripada syirik al-kubur, kata mereka. Atau istilah mereka tadi, tauhid hakimiyah lebih utama daripada tauhid ar-rububiyah. Na'udzubillah min dzalik. Ini menyelisih dakwah para anbiya wa rasul. Di antaranya dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, beliau menghadapi kezaliman pada waktu itu, menghadapi hukum selain hukum Allah pada waktu itu, namun beliau tetap fokus dakwah tauhid al-uluhiyah. Amara alla ta'budu illa iya. Sekali lagi, ini bantahan terhadap kelompok Khawarij ataupun teror di zaman ini yang mengatakan kita lebih merangi syirik istana atau istilah bahasa Arabnya syirkul kusur daripada syirkul kubur. Dan ini juga statement bantahan bagi yang mengatakan tadi syirik rububiyah yang terbesar, yang paling berbahaya di zaman ini mengganti hukum Allah. Sepanjang masa yang paling berbahaya adalah syirik al-kubur. Nah, dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Demikian pula dalam semua pembahasan akidah wajib kita berhukum dengan hukum Allah. Tentang di mana Allah, wajib berhukum dengan hukum Allah. Mengatakan apa? Allah fis sama, Allah alal arsy istawa. Ini hukum Allah. Makanya sesat orang-orang ahli kalam, ahli bidah yang mereka berhukum dengan akal mereka dalam masalah tauhid al-asma wa sifat. Atau mungkin sebagaimana kelompok Hizbut Tahrir yang mereka mengingkari hadis ahad dalam masalah al-aqidah. Mereka tidak berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW. Teriak-teriak wajib berhukum dengan hukum Allah, dirikan khilafah, tegakkan syariat Islam. Mereka sendiri yang memerangi syariat Islam. Mereka yang merangi hukum Allah. Yaitu masalah diantaranya berhukum dengan hadis ahad dalam masalah al-aqidah. Dan lain seterusnya. Intinya sekali lagi, dalam berakidah, kewajiban kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu mencakup banyak hal, baik masalah iman kepada Allah dengan 3 bentuk tauhid, iman kepada malaikat, dan rukun-rukun iman yang 6. Demikian pula dalam masalah sahabat Rasul SAW, dalam masalah menyikapi pemimpin kaum muslimin, ini masalah apa? Berhukum dengan hukum Allah dalam masalah al-aqidah.
Harus berhukum dengan hukum Allah. Jangan mengikut apa? Hukum manusia. Aneh, ajaib kalau ada orang-orang yang menyeru kepada hukum Allah namun menyelisihi hukum Allah dalam masalah pemimpin kaum muslimin. Hukum Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Demikian pula Rasul mengatakan alal mar'i muslim as-sam wa ta'ah. Demikian pula Rasul mengatakan man arada an yansaha li sultanin fala yubdi ala niyata. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya dengan suatu nasihat, maka jangan di hadapan umum. Ya, demonstrasi atau mengkritik pemimpin di medsos ini bukan hukum Allah, bukan hukum Rasulullah SAW. Sekali lagi, ini harus kita tanamkan dalam diri kita dan dalam diri kaum muslimin. Hukum Allah meliputi masalah al-aqidah dan ini yang paling utama. Kemudian al-hukmu fil ibadah, hukum dalam masalah ibadah. Yajib an na'khud ahkamat ibadah min salatin wa zakatin wa hajjin wa ghairi dzalik min al-Qur'ani wal hadis sahih. Hukum dalam masalah ibadah wajib bagi kita mengambil hukum-hukum ibadah, baik tentang salat, zakat, haji, dan lain sebagainya dari hukum Allah yang ada pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, sebagaimana ini adalah perintah Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini hukum Allah, ini hukum Rasulullah SAW. Demikian pula dalam masalah haji Rasul mengatakan khudu anni manasikakum, ambillah dariku pelajaran manasik haji. Demikian pula seterusnya. Harus berhukum dengan hukum Allah, hukum Rasul dalam masalah ibadah. Maka sekali lagi sungguh batil atau sungguh jahil mereka-mereka yang teriak-teriak berhukum dengan hukum Allah namun salatnya tidak mengikuti salatnya Rasul. Ataupun kelompok teroris Khawarij yang mengatakan inil hukmu innalillah, wajib berhukum dengan hukum Allah, tapi ketika mereka berjihad tidak mematuhi hukum Allah. Contoh, mungkin sebagian mereka menyamar, ya, laki-laki ikhwan menyamar jadi akhwat pakai cadar dan sebagainya untuk berjihad kata mereka. Apakah laki-laki memakai baju perempuan itu hukum Allah, termasuk hukum Allah? Bahkan sebaliknya, la'anallahu al-mutasabbina min rijal bin nisa. Kata Rasul, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Mereka menggembar-gemborkan wajib berhukum dengan hukum Allah, tapi mereka membunuh turis asing yang ada di negeri kaum muslimin. Pada Rasul mengatakan man qatala mu'ahadan lam yara raital jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad seperti turis asing tadi, maka dia tidak mencium bau surga. Ini hukum Rasulullah SAW. Maka sekali lagi, jangan hanya sekedar melihat propaganda mereka, lihat hakikatnya bagaimana mereka ini sebetulnya orang-orang yang pertama kali menyelisihi hukum Allah, hukum Rasulullah SAW. Wa amalan biqaulil a'immatil mujtahidin. Dan ini juga sebagai bentuk pengamalan ucapan para imam-imam ahli ijtihad, terutama imam yang 4. Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila telah sahih suatu hadis, itulah mazhabku. Ya, jangan seperti ahlul ahwa, ahlul bidah, kalau ada hadis yang tidak sesuai dengan akal mereka, nafsu mereka takwil-takwilkan, mereka bahkan melemahkannya tanpa hak. Ya, sebagaimana ahlul bidah berusaha mendoifkan hadis tentang budak perempuan yang menjawab ayat Allah fis sama ketika ditanya oleh Rasul aina Allah. Ya, orang itu jauh daripada hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW. Kemudian kata Syekh, faida ikhtalafatil a'imma fi amrin min al-umur fala nata'assab li qauli ahadin. Apabila para imam-imam mazhab, imam-imam ahli-sunnah berselisih dalam masalah al-furu', ya, yang di situ ada pintu ijtihad terbuka. Ini masalah yang harus antum pahami. Kalau dalam masalah usul sunnah,
Ya, masalah al-aqidah ya, atau usulul aqidah mereka tidak pernah berselisih. Yang mereka perselisihkan itu masalah al-furu' atau cabang agama, masalah fiqih al-ijtihadi. Ya. Fala nata'assab bi qauli ahad. Tidak boleh kita fanatik kepada seorang pun. Jangan pernah mengatakan yang benar pasti mazhab Syafi'i, yang benar pasti mazhab Hambali, tidak. Tetap kembali kepada ayat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada qala Allah, Al-Qur'an, kepada sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Ini hukum Allah. Kalau ada perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mana yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah dari ucapan-ucapan para imam madhab tersebut. Dan Rasul mengatakan, idza ijtahadal hakim fa'asaba falahu ajrah. Apabila seorang hakim, seorang alim berijtihad, kemudian benar, mendapatkan 2 pahala. Wa in akhta falahu ajrun wahid. Jika salah, dia mendapatkan 1 pahala. Yang benar cuma 1 dari ucapan-ucapan yang tadi bertentangan dari ucapan para fuqaha. Ini sekali lagi harus dikembalikan kepada qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala nata'assab li qauli ahad. Tidak boleh kita fanatik kepada ucapan seorang pun illa liman kana mahud dalil sahih, kecuali kalau yang kita pegangi ucapannya itu memiliki dalil yang sahih, alladillahu asl dari kita wa sunnah, yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga dari bentuk hukum Allah adalah al-hukmu fil mu'amalah. Hukum dalam masalah mu'amalah, min bai'in syira', dari jual beli. Ya, harus berhukum dengan hukum Allah. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Rasul mengatakan adzhab bidzahab wal fiddah bil fiddah, yadan biyadin mislan bi mislin. Rasul mengatakan jual beli emas dan juga perak syaratnya harus yadan biyadin, kontan ya, dan mislan bi mislin, harus takarannya sama. Ini hukum Allah. Ini hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah apa? Muamalah, jual beli. Demikian pula wa qardin wa ijarah, masa utang piutang, masa sewa menyewa, wa ghairiha, dan yang lainnya. Ini bisa dilihat dalam kitab-kitab fiqih atau kitab-kitab al-hadis. Yakun al-hukmu fiha lillah wa li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib berhukum dengan hukum Allah, hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatur segala-galanya, Rasul mengatur segala-galanya. Jangankan masalah seperti ini, masalah buang hajat, Rasul menjelaskan. Wajib berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqauli ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sekali-kali demi Rabbmu tidak sempurna iman mereka sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim dalam masalah yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati keberatan dalam jiwa mereka, diri mereka, atas apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk patuh berserah diri kepada keputusan. Sebagian ahli bidah atau kelompok khawarij khususnya, mereka juga gagal paham tentang ayat ini. Kata mereka, lihat tuh ayatnya, fala wa rabbika, Allah bersumpah sekali-kali demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, alias mereka kafir, murtad kalau nggak berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, jangankan yang lafadznya la yu'minun sekali saja, bahkan ada ungkapan yang semakna dengan ini, ya, Rasul ulangi 3 kali dalam hadis yang sahih. Rasul mengatakan wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu man lam ya'man jarahu bawa'iqahu, atau man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Kata Rasul, demi Allah tidaklah beriman, sampai 3 kali, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman
orang-orang yang mengganggu tetangganya. Apakah berarti orang yang mengganggu tetangganya kafir murtad? Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ini kegagalan paham ahli bidah dari kalangan Khawarij khususnya. Berdalil dengan ayat ini untuk mengkafirkan secara mutlak yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kata-kata la yu'minun ini dipahami oleh para ulama bisa bermakna la yu'minun imanan kamila. Mereka tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Naqisul iman. Bukan hilang imannya sama sekali atau asal imannya hilang, tidak. Itulah perbedaan pemahaman ahli sunnah dengan kelompok al-khawarij. Wa qad dzakara al-mufassirun sababan nuzuliha. Para ulama tafsir menyebutkan sebab turunnya ayat ini. Wa huwa anna rajulain ikhtalafa fi siqaya. Bahwasanya ada dua orang berselisih tentang masalah pengairan air. Fahakama Rasul SAW Zubair. Rasul memenangkan Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu untuk beliau mengairi tempatnya. Faqala rajulun. Kemudian lawannya Zubair mengatakan, hakam talahu li'anu ibnu amatika. Engkau memenangkan Az-Zubair, apakah karena dia anak amatika, tantemu. Orang itu tidak terima dengan hukumnya Rasul. Fanazatil ayat, maka Allah turunkan ayat ini. Syahid intinya ini pembahasan masalah al-muamalah. Muamalah antara Zubair dengan orang itu. Kemudian Rasul memutuskan. Artinya hukum ini juga mencakup masalah muamalah. Sekali lagi, hukum Allah dan Rasul mencakup semua bidang kehidupan manusia. Di antaranya masalah al-muamalah. Yang keempat, al-hukmu fil hudud wal qisas. Hukum dalam masalah al-hudud, yaitu pemberian sanksi yang sudah tertentu dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan juga di antaranya al-qisas. Allah berfirman, wa katabna alaihim wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini. Kami telah mewajibkan atas mereka bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, wal ain bil ain, mata dengan mata, dan seterusnya. Sampai kepada firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul dzalimun. Ini pembahasan masalah tadi al-hudud. Ya. Dan kalau diperhatikan ayatnya itu berbeda hukumannya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul dzalimun. Artinya berbeda-beda statusnya. Ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang zalim. Itu kata para ulama. Ya. Kemudian juga kata para ulama dalam membantah kelompok teroris, kelompok Khawarij, mereka mengatakan di antara syubhat mereka yang tidak kafir atau yang kufur asghar, kufur kecil. Kalau kufur dan kufrin itu kalau pemimpinnya hanya salah dalam satu hukum. Meskipun hukumnya secara umum itu adalah hukum Islam, tapi keliru dalam satu hukum, maka tidak kafir. Beda dengan at-tashri' al-am. Ini istilah kelompok mereka, kelompok Khawarij. Kalau tashri' membuat hukum semuanya menyelisih hukum Islam, maka ini yang kafir. Padahal kata para ulama, sebab turunnya ayat wa man lam yakum bima anzalallahu fa humul kafirun berkaitan dengan masalah al-hudud. Enggak semuanya. Sekali lagi, kalau bisa, terutama bagi para asatidzah, para ad-du'at, baca buku-buku para ulama yang membantah syubhat-syubhat Khawarij, karena banyak sekali syubhat-syubhat mereka. Ya, sekali lagi, kalau mau itu tadi ada kitab Al-Hukmu bi ghairi ma anzalallah karangan Syekh Khalil Ambari, dan juga ada buku yang judulnya sama tapi penulisnya berbeda. Al-Hukmu bi ghairi ma anzalallah munaqashatun ta'siliyah ilmiyah hadiah. Karangan Syekh Bandar bin Naif Al-Mahyani, Syekh Bandar Al-Utaibi, hafidhahullah ta'ala. Demikian pula Syekh Abdul Malik Ramadhani punya buku yang lumayan tebal sih, yaitu Hiwar
dengan kelompok Al-Khawarij. Sekali lagi, banyak buku-buku para ulama Ahlus Sunnah, Masyayikh Salafiyin yang membantah syubhat-syubhat mereka. Demikian pula Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, ada buku tipis Hiwar Ma'al Khariji. Ini juga sangat bagus sekali. Intinya sekali lagi, syubhat di luar itu banyak. Seperti yang kita isyaratkan tadi. Bahkan ada statement dari salah satu dai kita yang sama dengan kelompok Khawarij tadi. Naudzubillah min dzalik. Karena sekali lagi syubhat luar biasa dahsyatnya. Kalau tidak punya bekal ilmu yang mumpuni, bisa kita kemakan arus. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini ditekankan oleh para ahli ulama. Kemudian yang kelima, al-hukmu lillah fit tasyri', berhukum dengan hukum Allah dalam masalah pembuatan syariat. Allah berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bi Nuhan walladzi auhayna ilaika. Dialah yang mensyariatkan bagi kalian dari agama ini apa yang telah Dia wasiatkan kepada Nabi Nuh dan yang telah Kami wahyukan kepadamu. Waqad ankarallahu 'alal musyrikin itta' haqqi tasyri' li ghairillah. Dan Allah mengingkari orang-orang musyrikin yang memberikan hak tasyri' pembuatan syariat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syar'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak Allah izinkan? Demikian pula 5 bentuk hukum Allah ini bukan pembatasan, masih banyak hukum-hukum yang lain. Seperti tadi disyaratkan masalah hukum dalam masalah asiasa, masalah politik. Politik itu artinya kalau dalam istilah para ulama asiasa itu artinya tadbir syu'uril ar-ra'iyah, mengatur urusan rakyat, itu namanya asiasa. Itu juga harus berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya bedanya siasa syariah dengan ghairu syariah. Ya. Makanya Syekh Al-Albani mengatakan minas siyasatil antar pusiasa. Di antara politik kita sekarang meninggalkan politik. Dalam artian karena politik sekarang ini tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-khulasa kesimpulannya kata Syekh, yajib 'alal muslimin an yahkumu bil kitab wa sunnatis sahihah. Wajib bagi kaum muslimin semuanya, yang atas maupun yang bawah, wajib berhukum dengan hukum Allah yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah as-sahihah, tentunya dengan pemahaman para salafus saleh. Wa yatahakamu ilaihima, untuk mereka berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah fi kulli syai', dalam segala bidang kehidupan. Amalan biqauli ta'ala, sebagai bentuk pengamalan firman Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah engkau menghukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Ini harus kita yakini, wajib berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Ahlussunnah mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah tidak langsung divonis sahabat kafir sebagaimana kelompok Al-Khawarij. Bahkan kalau kita ikut kaidah Khawarij, yang kafir juga kelompok Khawarij karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah dalam jihad mereka, dalam akidah mereka. Dan intinya sekali lagi Ahlussunnah wasatun, dalam segala hal. Di antaranya masalah al-hukmu bi ghairi ma'zallah. Kalau kelompok Khawarij mereka mengatakan wajib berhukum dengan hukum Allah, namun berlebih-lebihan dalam memvonis yang tidak berhukum dengan Allah, murtad, kafir, keluar dari Islam. Lawannya kelompok liberal. Kelompok liberal mengatakan semua hukum boleh. Naudzubillah min dzalik. Bahkan mereka lebih mengutamakan hukum barat daripada hukum Islam. Ini kufur akbar. Ya, Ahlussunnah pertengahan. Mewajibkan berhukum dengan hukum Allah, tapi yang tidak berhukum dengan hukum Allah tidak langsung dikafirkan, atau ada perincian dalam pengkafirannya. Dan masalah mengkafirkan person harus diserahkan kepada para ulama. Rasul SAW bersabda, wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Seandainya pemimpin-pemimpin itu tidak berhukum dengan hukum Allah dan mereka memilih-milih dari apa yang Allah turunkan, kecuali Allah akan menurunkan musibah kepada mereka. Ini sanksi ancaman dari Allah, azab akan muncul
ketika orang-orang itu tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal muslimin an yulghu al-qawanin al-janabiyah. Wajib bagi kaum muslimin untuk meniadakan, membuang hukum-hukum barat, hukum-hukum orang-orang kafir dari negeri mereka. Seperti undang-undang buatan Perancis, Inggris, dan selainnya yang menyelisih hukum al-Islam. Dan agar mereka an yarja'u ilal mahakim alati tahkum bi qawanin tukhalif wa alla yarja'u ilal mahakim alati tahkum bi qawanin tukhaliful Islam. Dan agar mereka tidak pergi ke pengadilan-pengadilan yang berhukum dengan hukum-hukum yang menyelisih Islam. Wa an yahtakimu ilal Islam indaman yasiku nabi min ahlil ilmi. Dan untuk mereka berhukum kepada hukum Islam kepada yang mereka percaya dari para ahli ulama. Wa dzalika khairul itu lebih baik bagi mereka. Li'anal Islam yunsifu. Karena Islam yang memberikan keadilan kepada mereka. Wa ya'dil bainahum wa yuwafir alimul mal wal waqt alladhi yadi fil mahakim al-madaniyah. Kalau pergi ke pengadilan-pengadilan itu, maka akan banyak terkuras harta, waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya tanpa faidatudka. Idhafa ilal azabil akbar yaumal qiyamah. Ditambah lagi ada azab yang menunggu di hari kiamat. Ya, apalagi ingin memidanakan orang karena iri dan dengki kepada orang tersebut, hasad, naudzubillah min dzalik. Ini luar biasa ancamannya. Li'annau a'radu an hukmillahil adil. Karena berpaling dari hukum Allah yang adil, wala ja'ila hukmil makhluk ad-dhalim, dan pergi kepada hukum makhluk yang zalim, naudzubillahi min dzalik. Al-aqidah awalan amil hakimiyah. Kalau diubah judulnya sedikit, tauhid uluhiyah ataukah tauhid hakimiyah? Itu saya. Ajaba da'iyatul kabir Muhammad Qutb. Ini yang sudah pernah kita singgung, isyaratkan. Kita husnudon kepada al-mu'allif. Beliau menukil ucapan seorang tokoh teroris abad ini, atau bisa dikatakan bapak teroris abad ini, Muhammad Qutb, yang merupakan saudaranya Said Qutb. Coba antum atau minta tolong kalau bisa antum kasih keterangan itu Muhammad Qutb, bapak terorisme abad sekarang atau zaman now. Biar kalau ada yang pinjam buku antum tahu ini adalah tokoh teroris abad ini. Kita nggak mempelajari pemikiran Muhammad Qutb yang keliru di sini. Namun sekali lagi sudah pernah kita syaratkan, bisa jadi ulama yang menukil ucapan tokoh-tokoh kesesatan untuk menegakkan hujjah atas pengikut-pengikutnya. Inilah ucapan tokoh kalian. Kenapa kok kalian tidak mengikuti? Seperti yang sudah kita sampaikan kepada Syekh, atau kita tanyakan kepada Syekh Ali Abu Haniyah, kata beliau, boleh menukil dari ucapan mereka, tapi yang betul-betul dengan dhawabit. Dan itu pun tidak natawassa sebetulnya. Kalau Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, kalau pernah kita tanya masalah ini, beliau lebih cenderung untuk tidak menukil dari ucapan-ucapan ahli al-bidah. Dan ini sebetulnya yang lebih utama, wallahu ta'ala alam, agar tidak tertipu orang-orang al-awwam. Nah, wallahu alam. Intinya sekali lagi, antum berikan keterangan Muhammad Qutb, ini bapak terorisme abad ini. Alhamdulillah sudah pernah kita tulis di hukum menyelami samudera kalimat tauhid secara ringkas tentang pemikiran sesat Muhammad Qutb. Di antara yang mencetuskan tauhid hakimiyah di abad ini dia. Ketika mentafsirkan la ilaha illallah dengan la hakimah illallah, itu tauhid hakimiyah mereka. Cuma sekali lagi yang dinukil di sini ucapannya yang hak, yang bisa membantah pengikut-pengikutnya yang lebih mendahulukan tauhid hakimiyah dibandingkan tauhid uluhiyah atau masalah al-aqidah. Ajaba da'iyatul kabir, seorang dai besar kesesatannya menjawab pertanyaan tadi, yaitu namanya Muhammad Qutb,
fi muhadarah alqaha fi daril hadis bi Makkah Mukarramah. Ketika dia menyampaikan pengajian muhadarah di daril hadis. Daril hadis ini tempat Syekh Muhammad bin Jamil Zainul mengajar. Ya mungkin dia sebagai tamu undangan, diundang mengisi kajian di situ. Ya, ini sudah kita sampaikan, dialah yang mempengaruhi para pemuda Saudi Arabia menjadi teroris. Muhammad Qutb, dia ketika saudaranya digantung di Mesir karena mau memberontak pemimpin pada waktu itu, Muhammad Qutb lari di Saudi Arabia dan dia menelorkan pemikiran terorismenya di Saudi Arabia. Dan salah satu murid kesayangannya adalah Usama bin Laden yang masyhur, ya. Wahadana soal, ada pertanyaan, al-ba'du yaqul innal Islam sayaudu min qibalil hakimiyah. Sebagian orang mengatakan Islam atau kejayaan Islam akan menang kalau lewat al-hakimiyah. Kalau istilah orang politik ya lewat politik, lewat jalur politik. Ya. Wal ba'd akhar yaqul sayaudu Islam an tariqi tasahil aqidah. Sebagian mengatakan Islam akan jaya kembali kalau lewat tasahil aqidah, meluruskan akidah umat. Atau kalau ungkapan kita, sebagian mengatakan Islam akan jaya lewat atas, ada yang mengatakan lewat bawah. Wa tarbiyatil jamaiyah fa ayyuma asah, mana yang lebih benar? Maka dijawab oleh Muhammad Qutb, min aina ta'ti hakimiyatu hadad din fil ard? Bagaimana akan datang hakimiyah, kepemimpinan agama ini di atas muka bumi ini, illam yakun du'atun yusahihun al-aqidah. Kalau tidak ada dai-dai yang meluruskan akidah umat, mengajari akidah as-sahihah kepada umat. Wa yu'minuna imanan sahihah, dan mereka beriman dengan iman yang benar. Ini yang istilahnya restui dibenarkan oleh Muhammad Qutb. Yang benar itu dakwah lewat bawah dulu, mengajarkan umat al-aqidah as-sahihah. Ini sekali lagi jawaban Muhammad Qutb sebagai hujjah atas pengikut mereka, pengikut Khawarij, yang mereka lebih fokus dakwah untuk apa? Ya, atas dulu, tanpa tasahih al-aqidah. Wa yubtalun fi dini fa yasbirun. Lalu mereka pun diberikan ujian dalam urusan agama mereka dan mereka pun bersabar. Sunatullah, yang berdakwah akidah pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan, dan mereka bersabar, tetap istiqamah. Wa yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, fa yuhakkam dinullah fil ardh, sehingga hukum Allah akan berlakukan di atas muka bumi. Qadhiyatun wadihah jiddan. Kata Muhammad Qutb, ini masalah yang jelas, terang benderang. Harus lewat bawah dulu, seperti membangun rumah. Tidak mungkin dari atas dulu, nggak mungkin dari atap dulu, harus dari bawah. Sebagaimana kata para ulama, man bana baitan min saqfihi saqata saqfu ala ra'si. Barang siapa membangun rumah dari atapnya, atap itu akan jatuh ke atas kepalanya. Bangun rumah dari apa? Pondasi dulu. Ma yatil hukmu minas sama. Tidak mungkin tiba-tiba datang hukum Allah dari atas langit langsung. Ma yatanazzalu minas sama wa kullu syai'in minas sama. Betul, semua datang dari sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Lakin bi juhdinal basar, namun dengan usaha dari manusia. Faradallahu 'alal basar, Allah wajibkan kepada manusia. Walau yasha Allah lan tasra minhum walakin yabla ba'dukum bi ba'din. Seandainya Allah berkehendak, Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka, namun Allah menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Intinya, kesimpulannya kata Muhammad Qutb, la budda an nabda bitasahil aqidah. Harus mulai dari al-aqidah dahulu. Diajarkan aqidah sahihah, ditahdir umat dari al-aqidah al-batil. Inilah yang dipegang erat oleh manhaj as-salafi ahli sunnah wal jamaah. Tapi Salafi nggak mengambil dari Muhammad Qutb, namun dari para ulama as-salaf. Namun sekali lagi ini untuk menegakkan hujjah atas para pengikut kelompok Khawarij. Wa tarbiyati jilin alal aqidah sahihah, mentarbiyah umat, generasi umat di atas al-aqidah as-sahihah. Ini yang dikenal dengan istilah
at-tasfiyah wa tarbiyah. Ya, at-tasfiyah memurnikan umat dari akidah yang sesat, dari kesyirikan, kebid'ahan, khurafat dan seterusnya, dan mentarbiyah mereka di atas akidah as-sahihah. Jilun yubtala fayasbir al-bala. Generasi yang akan diuji dan dia akan bersabar menghadapi ujian kama sabara al-jil al-awwal, sebagaimana bersabar generasi pertama umat Islam ini. Imam Malik rahimahullah berkata, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslah awala. Tidak akan memperbaiki awal generasi, tidak akan memperbaiki generasi akhir umat Islam kecuali yang memperbaiki generasi awal umat Islam, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyirkul akbar wa anwa'uhu. Ya, ini masih sebenarnya bersambung dengan pembahasan tadi, masalah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Harus kita berhukum dengan hukum Allah dalam masalah al-aqidah, yaitu kita beribadahnya kepada Allah meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan ini sebagai juga sambung dengan ucapan Muhammad Qutb tadi, harus dibersihkan dulu umat dari akidah yang syirik, akidah yang sesat, akidah yang menyimpang. Ya. Asyirkul akbar wa anwa'u. Asyirkul akbar definisinya adalah anta ja'ala lillahi niddan, yaitu engkau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ai masilah tad'uhu kama tad'u Allah. Engkau berdoa kepadanya sebagaimana engkau berdoa kepada Allah. Au tasrifu lau nau'an min anwa'il ibadah, atau engkau memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Kal istighasah, seperti istighasah minta tolong dikala susah, awil dzabah atau menyembelih, awil nadar benadar, aw ghairiha atau selainnya. Mungkin yang lebih umum lagi definisi syirik, sebagaimana kata sebagian para ulama, asyirik adalah taswiyatu ghairillah billahi fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillah, menyamakan selain Allah billah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Ini yang mungkin lebih umum, lebih tepat sebetulnya dalam pembahasan bab ini. Karena syirik di sini banyak macam-macamnya. Itu definisi syirik secara umum. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan Allah mencakup rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya, kalau di sini definisinya Syekh lebih khusus, yaitu syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Atau kalau istilah Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, da'watu ghairillahi billah, atau ma'allah, da'watu ghairillahi ma'ah, berdoa kepada selain Allah meskipun dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sebagian para ulama ada yang mendefinisikan syirik secara umum, ada yang mendefinisikan secara khusus, yaitu syirik dalam al-uluhiyah. Nah, kemudian anwa'us syirki al-akbar. Setelah dibawakan dari riwayat dari Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari Muslim, sa'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil a'zam, dosa mana yang paling besar? Maka beliau menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan dia yang menciptakan. Kemudian disebutkan macam-macam syirik besar. Ini kita ketahui untuk kita jauhi. Yang pertama syirkul doa, syirik dalam masalah doa. Ini berkaitan dengan syirik uluhiyah. Wa huwa du'a ghairillah, berdoa kepada selain Allah minal anbiya, dari kalangan para nabi wal auliya, para wali-wali, li talabir rizqi aw syifa'il marad, untuk meminta rezeki ataupun kesembuhan dari penyakit. Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadur. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat bagimu atau yang mendatangkan mudarat bagimu. Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin.
Jika engkau melakukannya, engkau termasuk orang dzalimin, yaitu musyrikin billah. Allah vonis yang berdoa kepada selainnya, baik kepada nabi, kepada para wali, termasuk musyrikin. Dzalimin maksudnya di sini adalah al musyrikin, karena ibadah, karena doa itu ibadah, doa wan ibadah kata Rasul. Maka yang memalingkan doa kepada selain Allah namanya asyirku billah, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan. Barang siapa mati dan dia menyeru kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka dia masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah yang lebih sesat daripada yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan doa mereka. Dan Allah juga mengatakan, walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min kitmir. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, kepada orang yang telah mati atau yang jauh dari orang tersebut, adalah syirik. Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min kitmir. Orang-orang yang mereka seru selain Allah tidak memiliki meskipun kulit yang ada di biji kurma. In tad'um la yasma'u du'a. Jika kalian berdoa kepada mereka, tidak mungkin mereka bisa mendengarkan doa kalian. Wahai wali fulan, wahai Syekh Abdul Qadir Jailan, mereka tidak mungkin bisa mendengarkan doa kalian. Karena apa? Innaka la tusmi'ul maut. Allah mengatakan, engkau Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang telah mati. Wa ma anta bimusmin man fil kubur. Dan engkau tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang sudah dikubur. Kalau ada yang mengatakan, loh, kan ada hadis yang mengatakan orang yang sudah dimakamkan, dia mendengarkan suara trompa. Kita katakan, ya itu hak, itu benar, itu sabda Rasulullah SAW. Tapi sampai di situ saja Rasul katakan, la qiyasa fi sunnah. Kata Imam Barbahari, tidak ada qiyas dalam masalah as-sunnah, itu masalah akidah. Rasul hanya menyampaikan yang didengar suara trompa, bukan ucapan manusia atau ucapan Pak Mudin yang sedang mentalkin. Apabila engkau ditanya siapa orang jawablah, tidak ada. Ya. Sekali lagi, subhat al-kuburiyin, para pengkeramat kuburan, yang mereka mengatakan boleh berdoa kepada wali telah mati karena mereka mendengar. Na'udzubillah min dzalik. Allah membantah ucapan mereka, innaka la tusmi'ul mauta wa ma anta bimusmin man fil qubur. Dan juga para sahabat Rasul SAW. Kalau kita perhatikan mereka dikala masih Rasul hidup, mereka ada yang minta doa kepada Rasul. Namun ketika Rasul meninggal dunia, tidak ada sahabat yang minta-minta doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu ayat ini. Mereka paham yang meninggal dunia tidak bisa lagi mendengar ucapan yang masih hidup. Kemudian kata Allah, walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka bisa mendengar mastajabu lakum, tidak mungkin bisa mengabulkan doa kalian, permintaan kalian. Yang bisa mengabulkan doa hanyalah Allah. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'a. Apabila hamba-Ku bertanya kepada Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengijabai, mengabulkan doa yang berdoa kepada para anbiya, para aulia. Tidak mungkin bisa mengabulkan doa manusia. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirki. Dan pada hari kiamat kata Allah, mereka akan mengkufuri, mengingkari kesyirikan kalian. Allah vonis meminta atau berdoa kepada Allah sebagai syirik, bisyirki. Ini syahidnya, intinya Allah menvonis doa kepada selain Allah itu syirik, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan kaidahnya kata para ulama, kalau dikatakan syirik dalam Al-Quran dan Sunnah, itu kebanyakannya adalah syirik al-akbar, syirik besar. Wallahu a'lam. Yang kedua, di antara anwa'u syirikil akbar, di antara bentuk syirik besar, yaitu asyirku fi sifatillah. Tadi masalah uluhiyah, sekarang masalah sifatillah azza wa jalla.
kal i'tiqad bi annal anbiya awil awliya ya'lamunal ghaib. Kalau ada yang meyakini bahwasanya para nabi, para wali tahu yang gaib, ini namanya syirkul fil asma'i was sifat atau fi sifatillah azza wa jalla. Kenapa demikian? Karena yang tahu masalah gaib hanyalah Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wa ardil ghaiba illallah. Dalam surat An-Naml Allah mengatakan, katakan oleh Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Demikian pula Allah mengatakan, wa inda mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah lah perbendaharaan ilmu yang gaib, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah atau Rasulullah SAW mentafsirkan mafatil ghaib itu pada akhir surat Luqman. Wa indahu mafatul ghaib la ya'lamu illa huwa, ditafsirkan mafatul ghaib dengan surat Luqman ayat yang terakhir, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa la tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kata Allah dalam akhir surat Luqman, sesungguhnya Allah yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat kecuali Allah. Ini masalah gaib. Kita cuma tahu satu saja, jatuh pada hari Jumat. Tapi Jumat apa? Jumat Kliwon, Jumat Wage, Jumat Pahing, nggak ada yang tahu. Ya. Bulan apa, tahun berapa, wallahu a'lam. Tidak boleh meramal-ramal apa datangnya hari kiamat. Yang meramal ini jatuh ke dalam syirik fi sifatillah. Seolah-olah dia tahu yang gaib, menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam masalah gaib. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula hanya Allah yang Maha tahu kapan turunnya hujan tersebut dan tentang apa yang ada dalam rahim seorang perempuan, seorang ibu, dan tidak ada jiwa yang tahu apa yang dia perbuat esok hari. Jangankan orang lain, dirinya saya tidak tahu kepastian apa yang bisa dia perbuat esok hari. Kok meramal nasib orang? Naudzubillah min dzalik. Seperti yang terjadi dahulu, seseorang ya yang gelarnya doktor meramal nasib gubernur Jakarta yang dulu ya nanti akan masuk Islam dalam keadaan munafik, kemudian mencalonkan diri menjadi presiden RI tahun 2019. Omong kosong, ya, sudah meramal batil lagi. Naudzubillah min dzalik. Ini syirik dalam tauhid apa? Asma wa sifat. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, wa ma ta'ina summa la taksibu ghada wa ma tadbi ayadin tamu. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Itulah ya mafatul ghaib kata Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, syirik al-mahabbah, syirik dalam masalah kecintaan. Wa huwa mahabbatu ahdil awliya wa ghairihim ka mahabbatillah. Yaitu mencintai wali-wali Allah atau yang mereka namakan wali sama dengan kecintaan mereka kepada Allah. Dalam hatinya luar biasa pengagungan kecintaannya kepada sang wali tersebut. Wali itu menyuruh apa, sujud kepadanya, dia oke saja, gangge saja. Ini yang dikatakan sebagai syirik mahabbah. Sekedar cinta dalam masa cuma sampai berlebihan. Sampai apapun yang dikatakan sang wali, dia gangge saja, disuruh sujud, disuruh naudzubillah min dzalik. Ini syirik dalam masalah al-mahabbah. Allah berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubban. Di antara manusia ada orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mencintai sekutu-sekutu itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang beriman, kecintaan mereka itu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, syirkut ta'at, syirik dalam masalah ketaatan. Wa huwa ta'atul ulama'i wal masyayikh fil maksiyah ma'a i'tiqadim jawazadzal. Ini poin pentingnya. Kalau sekedar mentaati ulama, mentaati masyayikh dalam masalah maksiat, ini masih apa? Hukumnya maksiat. Tapi ini yang paling penting penekanannya. Ma'a i'tiqadihim jawazadzal.
dengan keyakinan boleh mentaati ulama, pemimpin dalam segala hal, dalam masalah maksiat boleh. Ini yang syirik ta'ah. Ini harus apa? Antum kasih tanda itu. Ma'a i'tiqadihim jawaza dzalik. Karena jangan sampai gagal paham. Yang disebut dengan syirik akbar dalam masalah syirik ta'ah ini, kalau ada keyakinan boleh mentaati para ulama masyayikh dalam segala hal. Entah itu bertentangan dengan firman Allah sabda Rasul boleh. Naudzubillah min dzalik. Dalilnya firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib, ruhban-ruhban itu sebagai tandingan selain Allah. Wa qad fussirat al-ibadah bi ta'atin fil ma'siyah bi tahlili ma harramallah wa tahrimi ma ahallallah. Yang telah ditafsirkan ibadah mereka kepada rahib-rahib itu dengan mentaati mereka dalam masalah kemaksiatan, yaitu dengan tahlil. Ini juga antum kasih tanda. Mereka dikatakan kafir karena mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini sekali lagi antum kasih tanda ini, karena banyak yang gagal paham dalam masalah itu, terutama dari kelompok al-khawarij, kelompok teroris. Mereka berjalan dengan ayat ini untuk mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Bahkan mengkafirkan rakyat yang kata mereka ikut tauhid dengan ayat ini, dengan hadis ini. Kisah Hatim, kisah Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal orang itu kafir kalau dia menghalalkan apa yang Allah haram. Misalnya pemimpin mengatakan khamr halal, maka kalau rakyat ikut menghalalkan apa yang Allah haramkan, ini namanya syirku atau kalau sekadar minum minuman keras tanpa meyakini kehalalannya, tidak sampai ke derajat apa? Kufur akbar. Makanya antum kalau membaca sebagai ucapan para ulama al-sunnah ketika membawakan ayat ini, kisah ini, itu harus jeli. Seperti kasus kemarin yang mengatakan syirik rububiyah yang paling berbahaya di zaman ini mengganti hukum Allah dengan hukum manusia. Itu memakai sebagai ucapan para ulama yang tidak dipahami makna yang sebenarnya. Yang dikatakan syirik akbar itu atau yang dinamakan kufur akbar itu kalau menghalalkan. Ini wadah sebetulnya. Cuma sekali lagi butuh ketelitian. Jangan sambil ngantuk kalau mau memahaminya dengan benar. Sekali lagi antum kasih tanda syirik taat itu yang merupakan syirik besar kalau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiati al-khaliq. Yang kelima, syirkul hulul. Syirik dalam masalah al-hulul, meyakini Allah bersatu dengan makhluknya. Wa huwa i'tiqad bi anna Allah hala fi makhluqati, yaitu meyakini Allah telah menyatu di dalam diri makhluknya. Wa hadhi aqidatu Ibni Arabi As-Sufi. Antum harus bedakan antara Ibnul Arabi, ada ulama ahli sunnah dari mazhab Maliki, namanya mirip cuma bedanya ada alif lamnya. Yang ahlu sunnah itu Ibnul Arabi dengan alif lam. Kalau ini tanpa alif lam, Ibnu Arabi As-Sufi, tokoh sufi yang dimakamkan di Damaskus, Suriah. Dia pernah berkata, Ar-Rabbu abdun, Rabb adalah hamba, Allah adalah hamba, wal abdu rabbun, dan hamba adalah Rabb. Karena apa? Sudah bersatu, sudah wahdatul wujud al-hulul. Ya laita syiri malin mukallaf, dan dia bertanya, bingung dia sendiri. Kalau sudah bersatu antara Allah dengan makhluk, siapa yang diberikan beban kewajiban? Ini sekali lagi akidah kufur syirik al-hulul. Wa qala syairun akhar sufi. Ada penyair lain dari kelompok sufi yang mengatakan meyakini al-hulul tadi, ini naudzubillah min dzalik. Seandainya nah itu di sini nggak akan kita baca. Ini luar biasa kejinya, kufurnya.
Kata dia, wa mal kalbu wal khinzir illa ilahuna. Tidaklah anjing dan babi kecuali sesembahan kita. Naudzubillah min dzalik. Inilah kalau sudah sesat akidahnya, ucapannya naudzubillah min jauh dari akal yang sehat. Ya. Naudzubillah min dzalik, nasallallahu ta'ala assalam wal afiyah. Kemudian ditambahkan lagi wa mallah illa rahibun fi kanisa. Dan tidaklah Allah itu kecuali seorang rahib di kanisa gereja. Karena semuanya sudah bersatu dengan Allah. Apa yang dia lihat, dia yakin itu sebagai Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kitab Menyelami Samudra Kalimat Tauhid, kita sempat membahas itu. Kenapa kok kita menyalahkan ucapan arti la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah? Karena di situ ada atau bisa mengantarkan kepada akidah wahdatul wujud. Kelompok tasawuf mereka meyakini yang mereka lihat semuanya adalah Allah. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti Tuhan-Tuhan yang ada yang disembah oleh orang kafir itu wujudnya Allah, kata mereka. Dan ini yang diucapkan oleh tokoh mereka Ibnu Arabi. Dan sudah kita nukilkan juga dari bukunya. Yang keenam, syirkut tasarruf. Di antara syirik besar yaitu syirik tasarruf. Ini masuk syirik dalam rububiyah. Makanya kita katakan lebih cocok bab ini itu syirik didefinisikan secara umum, yaitu taswiyatu ghairillah billah bima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Di antaranya masalah rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sekarang masalah syirik tasarruf atau syirik rububiyah. Wa huwa i'tiqad anna ba'dul awliya lahum tasarrufatun fil kaun. Meyakini bahwasanya sebagian para wali punya hak mengatur alam semesta, yudabbiruna umrah, mengatur perkara-perkara mereka. Yusamuna bil aqtab, mereka namakan dengan al-aqtab atau wali kutub, wali abdal sebagai istilah Islam mereka. Ma'an Allah Ta'ala yas'alul musyrikin al-aqdamin qa'ila. Sedangkan Allah ketika bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, wa man yudabbirul amra fasayakunun Allah. Orang musyrikin jahiliyah Abu Lahab CS ketika ditanya siapa yang mengatur alam semesta, serta mereka menjawab Allah. Dan dalam ayat yang lain, wala in sa'ata man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Seandainya mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak orang musyrikin jadi menjawab Allah. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam buku atau kutub kecil beliau Al-Qawaid Al-Arba di akhir kaidah atau di akhir kaidah yang keempat, beliau mengatakan bahwasanya al-musyrikun al-mutaakhirun aghladu syirkan minal musyrikin al-awwali. Orang-orang musyrikin di akhir zaman ini di tengah-tengah kaum muslimin itu lebih parah kesyirikannya dibandingkan kesyirikan di zaman jahiliyah dahulu. Di antaranya kalau musyrikin jahiliyah, ini Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis sudah punya syarahnya singkat. Kata beliau ada beberapa alasan kenapa kesyirikan sekarang lebih parah dibandingkan kesyirikan zaman dahulu. Alhamdulillah sudah kita terjemahkan, sudah kita posting. Di antaranya kalau orang musyrikin jahiliyah menyekutukan Allah dikala senang saja, dikala susah mereka mentauhidkan Allah. Tapi orang musyrikin di zaman sekarang syiriknya dalam keadaan susah maupun senang. Kemudian kaum musyrikin sekarang meskipun mengaku kaum muslimin, mereka ini syiriknya juga dalam tauhid rububiyah. Meyakini tadi, kalau tokoh-tokoh sufi meyakini yang ekstrem, meyakini adanya wali-wali itu yang mengatur alam semesta. Makanya istilah mereka kalau nggak taat kepada wali itu wala. Karena wali itu berhak mengatur alam semesta. Naudzubillah min dzalik. Ini syirik at-tasarruf, syirik yang besar. Naudzubillah min dzalik. Kemudian syirik orang sekarang lebih parah dibandingkan dahulu. Karena kalau kaum musyrikin zaman jahiliyah, mereka paham arti la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, ajalal alihata ilah wahid. Kalau sekarang mereka tidak paham apa arti la ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, syirkul khauf, syirik dalam masalah al-khauf, rasa takut.
Ini sebetulnya masuk ke dalam pembahasan al-uluhiyah, karena al-khauf itu termasuk ibadah. Fala takhafu wa khafun in kuntum mu'minin. Wa wal i'tiqad bi anna li ba'dil awliya al-amwat awil ghaibin tasarrufan wa dararan yusabbibu al-khauf minhum. Meyakini sebagian para wali yang telah mati atau yang di luar jangkauan sana punya hak tasarruf. Ini masih ada sambungan juga dengan yang ke-6 tadi. Ada hak mengatur alam semesta. Kalau ente ngerasani sang wali fulan kualat ente, karena wali fulan itu tahu ente ngerasani dia, ghibah dia, dan dia ya bisa mendatangkan madarat. Nauzubillah min dzalik. Ini syirik al-khauf, ya. Yusabbibul khaufa minhu. Atau takut kepada dukun. Wah, kalau kita ngerasain dukun, kita bantah dukun, nanti dukun itu apa? Bisa nyantek, sihir. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini sekali lagi khauf yang syirik. Wa hadza i'tiqadul musyrikin alladhi hadara minhul Qur'an biqaul. Inilah yang diyakini oleh kaum musyrikin jahiliyah yang telah Allah tahdir dalam Al-Qur'an lewat firman-Nya alaihissallahu bikafin abda. Bukankah Allah cukup bagi hambanya? Wa yakhawifunaka billadina min duni. Sedangkan orang-orang itu menakut-nakutimu dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Syekh, amal khauf minal hayawanil muftaris. Adapun takut dengan binatang buas, wadzalim al-hayy fajaiz, takut dengan orang jahat yang zalim, yang masih hidup, ya, itu boleh-boleh saja. Takut seperti sekarang dengan virus corona, ini tapi makanya kalau nggak salah sudah pernah kita jelaskan, rasa takut itu ada beberapa kategori. Takut yang wajib yaitu hanya kepada Allah. Fala takhafu wa khafun. Takut yang syirik, ini pembahasan kita tadi. Atau diistilahkan oleh para ulama al-khawfu asirri, khawfu sir, ya, atau khawf syirik. Ya. Kemudian yang ketiga, takut yang merupakan tabiat manusia. Tidak ada masalah takut dengan binatang buas, takut dengan sekarang ini ada virus corona, tabiat manusia. Ya. Kemudian ada yang keempat, takut yang haram. Takut yang haram adalah takut misalnya mau berdakwah tauhid, takut dicaci maki, dibully. Ya. Mau mendakwakan tauhid, melarang kesyirikan, takut dengan jabatan yang tidak akan lengser. Nauzubillah min dzalik. Mau amar ma'ruf nahi munkar, takut padahal dia sanggup, dia mampu. Ini takut yang haram. Jadi sekali lagi kata ulama, takut ada 4. Ada yang wajib, takut kepada Allah, ada yang syirik seperti dalam pembahasan kita ini. Kemudian takut yang mubah, ada takut yang haram. Yang ke-8, syirkul hakimiyah. Syirik dalam masalah hukum. Wa huwa alladhi yusirul qawanin al-mukhalif al-Islam wa yujizuha. Ini juga antum harus teliti. Banyak kegagalan paham dalam hal ini. Yang dikatakan syirik dalam masalah hukum, kalau membuat hukum yang menyelisih hukum Islam dan membolehkan. Antum kasih tanda itu. Wa yujizuha. Membolehkannya. Yang menghalalkannya. Ya, sekali lagi, ana perinci lagi, inilah sikap Ahlussunnah terhadap berhukum dengan selain hukum Allah. Ada perinciannya. Ini ada dalam kitab Madarijus Salikin oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kitab Syarah Aqidah Tahawiyah oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Kita ringkas, intinya ada beberapa keadaan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau dia meyakini hukum Allah itu wajib diterapkan, ya, namun karena nafsu syahwat, ya, karena ada istilahnya uang sogo ataupun uang suap, dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Atau yang semisal dengan ini, hatinya masih meyakini hukum Allah yang wajib diterapkan. Ini orangnya perbuatannya kufur kecil, kufrun duna kufrin, kufrun la yang kulu antumillah. Ya. Yang kedua, kalau orang itu meyakini hukum Islam sama dengan hukum selain Allah, hukum barat misalnya, ini kufur akbar. Yang ketiga, kalau dia meyakini hukum selain hukum Islam, selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Islam, ini syirkun akbar, ini kufur akbar. Sekali lagi ada perincian. Makanya di sini antum harus kasih tanda. Jangan sampai antum istilah dibodoh oleh sebagian
Orang itu Syekh Muhammad bin Zainul mengatakan syirik hakimiyah yang membuat undang-undang selain hukum Islam. Kita katakan iya dengan catatan wayujizuha, membolehkan. Dalam hati boleh berhukum dengan selain hukum Islam. Sebagaimana pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat, dia minum khamar, minuman keras. Hatinya meyakini boleh, halal. Minuman keras, kafir dia. Tapi kalau dia minum minuman keras, tapi hatinya merasa bersalah, tidak sampai kufur. Dia naqisul iman. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada masalahnya hukum Islam. Ini yang kita perhatikan. Kalau dia beranggapan hukum Islam sudah kadaluarsa, expired atau sudah tidak berlaku lagi, ini kufur besar, ini syirik besar. Wa yasmal hakim wal mahkum, dan ini berlaku bagi yang di atas maupun yang di bawah, bukan hanya yang di atas saja. Wa dzalika idza i'taqadaha al mahkum wa radiya biha, dan yang bawah juga atau rakyat meyakini bolehnya berhukum dan selain hukum Allah Ta'ala. Sekali lagi, ada perincian. Hati-hati dengan pemutlakan ala khawarij, dengan istilah-istilah yang mereka dengung-dengungkan atas syariul am, pembuatan syariat secara umum, atau at-tabdil, mengganti. Sebagian kan mengatakan beda antara berhukum dengan selain hukum Allah dengan mengganti hukum Allah. Ini orang yang mafimuh sebetulnya. Namanya mengganti hukum Allah, dia berhukum dengan selain hukum Allah. Adapun istilah para ulama at-tabdil atau hukum mubaddal yang kufur akbar, itu sudah kita jelaskan di banyak postingan kita. Kalau dia membuat hukum selain hukum Islam dan dia nisbatkan kepada hukum Allah, inilah hukum Allah, padahal itu bukan hukum Allah. Dia ngarang-ngarang hukum, kemudian dia nisbatkan kepada hukum Allah. Ini namanya at-tabdil atau hukum mubaddal yang kufur akbar. Harus teliti. Sekali lagi hati-hati, makanya banyak yang gagal paham. Sekali lagi, karena nasihatkan kepada antum, terutama para asatidah, tolong baca lagi buku-buku tadi. Para ulama atau paling tadi yang sudah kita share, sudah kita terjemahkan, mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat, agar kita tidak terpengaruh dengan syubhat-syubhat kelompok khawarij. Kemudian yang ke-9 sampai ke-11 ini di luar pembahasan anwa'us syirki. Yang ke-9 itu sebetulnya masalah bahaya syirik besar. Apa ancaman orang yang berbuat syirik besar? Gugur amal perbuatannya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau orang itu berbuat syirik besar, tidak akan Allah ampuni kecuali dengan bertobat sebelum mati. Kalau tidak bertobat sebelum mati, tidak ada ampun. Beda dengan dosa selain syirik. Kemudian yang ke-11, wali syirki anwa'un katsirah. Syirik masih banyak lagi macam-macamnya. Di antaranya ada pembagian lain, ada syirik besar, syirik kecil, dan kita mohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari syirik kecil maupun yang besar. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima na'lamu. Wallahu taala alam. Mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah menghidupkan kita di atas tauhid dan mewafatkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Ustaz, jazakumullah khairan untuk nasihat-nasihatnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.